Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama saya Ari Maulana dengan NIM 2285190043 akan menampilkan sebuah video pembelajaran mengenai teori Gestalt. Tugas ini diajukan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah teori-teori konseling dengan dosen pengampu Ibu Raudat Zaimah Dalimunte, MPD. Kita simak videonya, selamat menyaksikan. Ada 3 pokok pembahasan yang akan dijelaskan dalam video kali ini. Yang pertama, mengenai konsep dasar dari teori Gestalt. Yang kedua, studi kasus. Yang ketiga, yaitu penyelesaian masalah dari studi kasus menggunakan teori Gestalt. Teori Gestalt ini dipopulerkan oleh Frederick Solomon Perls pada tahun 1894 sampai 1970. Awal perkembangannya yaitu New York Institute for Gestalt Therapy pada tahun 1952 dan Cleveland Institute for Gestalt Psychotherapy pada tahun 1954. Oke, langsung saja kita masuk ke konsep dasar dari teori Gestalt. Jadi fokus utama dari teori Gestalt ini adalah pada apa dan bagaimana tingkah laku dan peran urusan yang tidak selesai dari masa lalu yang menghambat kemampuan individu di masa sekarang untuk bisa berfungsi secara afektif. Konsep utama dari teori Gestalt ini terbagi menjadi 2, yaitu top dog dan underdog. Nah, top dog ini adalah yang mengarahkan individu dengan keharusan, keinginan, dan ketakutan akan ancaman. Sedangkan underdog adalah yang menguasai individu dengan penekanan yang baik, serta keadaan mempertahankan diri. Selanjutnya kita masuk ke tujuan dari konseling menggunakan pendekatan Gestalt ini. Tujuannya yaitu membantu konseli agar menemukan pusat pada dirinya, pencapaian kesadaran, dan membantu konseli agar berani dalam menghadapi berbagai tantangan dalam menghadapi kenyataan hidupnya dan mampu mengembangkan potensi-potensi yang dimilikinya. Oke, kita langsung masuk ke sub pembahasan yang kedua, yaitu mengenai studi kasus yang menggunakan teori Gestalt ini. Contoh kasusnya pada salah satu sekolah di SMP Negeri 1 Pulau Kencana, yaitu salah satu kelompok siswa kelas 8 yang sering melakukan perilaku bullying, baik verbal maupun non-verbal. Hal ini tentu akan terus-menerus dilakukan oleh sekelompok siswa ini jika tidak dihentikan, dan akan menimbulkan banyak korban lagi. Maka dari itu, perlu dilakukanlah proses konseling kepada para pelaku bullying ini. Baiklah, langsung saja kita masuk ke penyelesaian masalahnya, yaitu dengan menggunakan teknik kursi kosong. Nah, teknik kursi kosong ini merupakan cara untuk mengajak konseli untuk menjadi pemeran dalam teknik ini, yaitu sebagai top dog dan underdog. Nah, top dog ini diposisikan sebagai yang berlaku adil, otoriter, moralistik, dan menuntut. Atau dalam studi kasus ini sebagai pelaku bullyingnya. Nah, sedangkan yang underdog ini diposisikan sebagai korban yang membela diri, defensif, tak berdaya, dan lemah. Karena memang fokus utama dari konseling menggunakan pendekatan Gestalt ini yaitu mengenai kesadaran diri. Jadi tanpa kesadaran diri, individu tidak bisa mengubah perilaku agresivitasnya. Nah, dengan kesadaran diri, individu bisa memandang masalahnya secara utuh dan menyeluruh. Nah, teknik kursi kosong ini digunakan bertujuan untuk memutuskan atau mengakhiri konflik-konflik atau urusan yang tidak selesai di masa lampau. Melalui konseling Gestalt ini, dengan teknik kursi kosong, individu diajarkan untuk berempati, mampu memahami kondisi korban, dan mampu mengatasi konflik dirinya di masa lampau.